mengikuti ibadah di hari ini. Mari kita membacakan pembacaan Alkitab kita dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi pembacaan firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan yang adalah otoritas orang Kristen, hidup orang Kristen, mari Bapak Ibu, anak-anak, saya undang semua bangkit berdiri dan kita membacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini boleh membaca ayat yang genap. Kita membaca bergantian sampai pembacaan kita selesai. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari tunduk kepala, kita berdoa untuk pembacaan yang sudah kita lakukan. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. We come to your presence, Almighty God, and tell how much we love you, God Jesus. We invite Holy Spirit, come to this service and give for us the spirit of understanding. Teach us so we can understand what we read in this day. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu yang diberkati, silakan duduk kembali lagi. Seringkali dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seringkali membuli Tuhan. Saya pernah nulis sebuah catatan, sebuah tulisan status di Facebook berjudul bahwa Tuhan tidak boleh disalahkan. Tuhan tidak boleh disalahkan, dan juga Tuhan tidak pernah salah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pilihan kita dan keputusan kita. Kehendak bebas yang sudah Tuhan ciptakan tatanan itu kita pergunakan dengan salah. Karena itu setiap pilihan kita, tindakan kita dan keputusan kita harus datang daripada manusia rohani yang sudah dewasa, sehingga ketika kita memilih, kita memutuskan. Karena Roh Kudus itu akan mengadvokasi kita. Roh Kudus tugasnya mengadvokasi kita, tidak merasuki kita seperti roh jahat mengkontrol kita. Tapi Roh Kudus every day stand beside us to give advice, untuk memberikan pilihan, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan direction. Tetapi pilihan bagi kita adalah kita memilih. Itu sebabnya sebuah tawaran datang berkata kepada kita, choose for this day, pilihlah pada hari ini siapa yang kau ikuti. Ada banyak pilihan bagi kita. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah baca, Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam pembacaan kita ini, seringkali tidak sedikit orang yang memarahi Tuhan karena merasa bahwa keadaan buruk yang dialaminya terjadi karena Tuhan memperlakukannya secara kejam. Dalam persungutan tersebut tidak jarang orang menganggap dan menuduh Tuhan, bahkan membuli Tuhan. It's not fair Lord, it's not fair God, tidak adil. Pilih kasih dan Tuhan cenderung diskriminasi dalam hidup. Ini disebabkan karena kita melihat orang lain berhasil, sedangkan kita sendiri dalam kegagalan dan keterpurukan. Harus kita akui Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak sedikit sukses karir yang dialami oleh seseorang merupakan hasil kerja kerasnya. Kita harus memahami kebenaran firman Tuhan secara proporsional dan secara komprehensif, harus jujur
Nah, seringkali kan orang Kristen memahami kebenaran Alkitab secara mistik. Dia mengabaikan tanggung jawab untuk bekerja, untuk menggunakan hand knowledge yang sudah Tuhan ciptakan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara mau ikut ujian tapi tidak pernah belajar bagi anak-anak didik di yayasan di tempat ini. Perhatikan, saudara mau ikut ujian tapi tidak pernah belajar. Lalu saudara berdoa secara mistis. Saudara berdoa, Tuhan, Roh Kudus, berikan ingatkan kepada saya pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari. Roh Kudus akan berkata, gila ya, kamu tidak pernah belajar, bagaimana saya mau ingatkan kamu? Tidak mungkin. Karena seringkali orang Kristen memahami kebenaran secara berat sebelah. Dia menganggap bahwa semua dalam hidup ini adalah tanggung jawab Tuhan yang harus Tuhan lakukan bagi manusia. Hei, saya mau katakan pernyataan yang salah. Itu premis yang keliru sekali. Ada tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Kita bekerja keras dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan kasih. Di sisi lain Allah sudah menyatakan providensianya bagi kita. Karena itu kita tidak boleh memahami Allah. Kita duduk saja, kita tidak bekerja. Lalu akhirnya kita bilang, oh everything, Tuhan sudah akan lakukan segalanya bagi saya. Nih, ini pernyataan yang salah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini memaparkan kepada kita dalam pembacaan ini bahwa kalau kita melihat ayat ini secara jelas, yang pertama berkata bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Berarti manusia merencanakan segala sesuatu. Rencana, dia membuat planning, dia memanajemen hidupnya, pekerjaan-pekerjaan berdasarkan tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih dengan keterampilan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Jadi ada dua peran di sini. Kita harus mengakui, memang harus mengakui sekali bahwa Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Pemilik kehidupan, ayat ini tersirat menyatakan kepada kita Tuhan sebagai pemilik atas kehidupan manusia. Tetapi tanggung jawab manusia adalah bekerja dan bekerja. Tanggung jawab manusia, dia akan bekerja, tapi ada peran Allah di dalam tanggung jawab yang dia lakukan. Nah, seringkali kan kita memahami Allah secara dangkal sekali dalam perjalanan hidup kita. Oh, semuanya. Bapak Ibu, yang sering begini adalah orang-orang Kristen karismatik dan Pentakosta yang memahami Allah secara dangkal sekali, bahwa semuanya Tuhan akan lakukan bagi saya, sehingga ini mengabaikan tanggung jawab. Nah, kita perhatikan di sini ayat ini katakan bahwa hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Yang pertama, peran manusia itu sendiri. Anda tidak bisa lulus naik kelas kalau Anda tidak belajar bagi anak-anak yayasan di tempat ini. Perhatikan baik. Anda tidak mungkin mendapatkan gaji salary jika Anda tidak bekerja. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu tanggung jawab kita. Di sini dikatakan bahwa jadi sekarang hai kamu yang berkata, berarti ada rencana, ada plan, ada aksi, ada tindakan yang manusia buat. Nanti di dalam tindakan aksi yang manusia buat itulah ada Allah di atasnya. Karena itu yang pertama ayat ini menggambarkan, menjelaskan bagi kita bahwa ada tanggung jawab manusia yang harus dia kerjakan. Bagaimana dia memikir, dia bertindak, dia memutuskan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia merencanakan. Saudara tidak bisa duduk saja lalu membiarkan Allah merencanakan sesuatu bagi hidupmu. Itu artinya kita mengabaikan etika dan tanggung jawab Kristen yang sudah Allah berikan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat ini juga menggambarkan tentang keterlibatan Allah. Setelah manusia memikirkan, manusia merencana, manusia itu membawa rencana itu kepada Tuhan. Dia bekerja kepada Tuhan. Artinya manusia punya peran aktif juga, dia tidak tinggal diam. Tapi di situ dia bekerja. Dia merencanakan, dia bekerja, baru ada Allah. Jadi dua-dua ini harus proporsional, seimbang. Kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan giat, kita merencana, kita bekerja dengan tekun. Tetapi kita tidak mengabaikan Allah sebagai pemilik dari hidup ini. Katakan amin. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Sehingga premis kita, sehingga pengertian kita sejalan dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang bekerja setiap hari.
Pekerjaan yang pertama yang dimulai oleh Allah adalah mencipta. Ketika dia berfirman dan dia berkata, tercipta, maka tercipta. Allah kita adalah Allah seorang yang bekerja. Kristus juga seorang yang bekerja. Setiap hari dia bekerja, berjalan, berkeliling dan lain sebagainya. Tanggung jawab Kristen kita adalah bekerja. Tanggung jawab Allah adalah memberkati pekerjaan yang sudah kita putuskan, yang sudah kita rancangkan dengan baik. Ayat ini mendorong dan mengajar kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tidak sedikit orang yang akhirnya, banyak orang Kristen yang membuli Tuhan karena persungutannya, karena dia mempunyai premis yang salah. Dia mengabaikan tanggung jawab hidup Kristen yang harus bekerja menghidupi hidup ini. Dia berkata, punya premis, oh Tuhan akan lakukan segalanya. God can do everything for me. Itu pengertian yang salah. Karena itu kita melihat bahwa kalau ada seseorang berhasil, sedangkan ia sendiri orang lain dalam kegagalan. Kalau saudara melihat orang lain berhasil, maka kita harus juga berpikir dan mengakui bahwa karena sedikit dari kesuksesannya itu adalah kerja keras. Itulah sebabnya ada ayat Alkitab berkata bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Allah menghargai orang yang bekerja keras, berjuang, fighting dengan hidup ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen membagikan kesaksian mengenai berkat Allah atas keberhasilan hidupnya. Misalnya dalam karirnya, tanpa mengungkapkan fakta. Maksudnya ia tidak menunjukkan bahwa dalam mencapai keberhasilan karir tersebut ia juga bekerja keras. Nah, seringkali kan banyak orang bersaksi dari mimbar, saya berhasil, saya sukses karena Tuhan. Benar, harus karena Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab kita, yaitu bekerja keras sehingga kita bekerja keras mencapai keberhasilan untuk karir. Kemudian kita mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Itulah sebabnya saya berkata bahwa Tuhan tidak boleh disalahkan sama sekali. Tuhan tidak boleh disalahkan atas berbagai hal yang menimpa hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Itu yang harus kita pahami. Karena itu kita harus bekerja keras. Kita harus mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Kita harus menjaga kesehatan, supaya masalah kesehatan tidak mengganggu perjalanan karir kita dan lain sebagainya. Yang disaksikan ialah bagaimana Tuhan membuat berhasil dalam karir, memuja-muja Tuhan atas kebaikannya. Nah, ini banyak orang yang sering bersaksi, oh Tuhan baik, Tuhan membuat karir saya sukses dan lain sebagainya. Tetapi fakta lain dilupakan. Jangan pernah lupa, harus proporsional dan harus seimbang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bekerja, kita merencana dengan giat, dan kita minta Tuhan untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita menjaga kesehatan kita, kita memilih, kita duduk dengan matang, kita berpikir tentang apa-apa yang kita sudah kerjakan. Ayat ini berkata demikian. Dalam ayat ini, pembacaan ayat ini, dia tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Setelah dia merencana dulu, dia punya aksi dulu, dia bekerja, dia memulai pekerjaan, dia melibatkan Allah dalam hidupnya. Invite God. Inilah yang harus kita lihat, Bapak Ibu, dengan tindakan. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama, kita melihat hal ini. Kita harus mengakui Tuhan sebagai segalanya. Tampaknya kita tidak akan hidup. Dunia dan alam semesta dapat bergulir karena ditopang oleh tangan Tuhan yang maha kuat. Bapak Ibu boleh membacanya dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Tetapi juga harus dibagikan kepada orang lain. Bagaimana kesaksian perjuangan, bagaimana meraih sukses. Ada karunia, tetapi ada tanggung jawab untuk bekerja keras. Kita harus mengucap syukur atas berkat Tuhan, tapi mengakui bahwa tetesan keringat kita pun berperan. Bapak Ibu, kita perhatikan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Banyak orang Kristen kan berkata, punya premis yang salah. Oh, Daud mengalahkan Goliat. Iya, benar. Itu kebenaran. Tetapi jangan lupa tanggung jawab Daud. Every day David train himself. David melatih dirinya. Dia berperang melawan serigala, dia mengalahkan beruang, dia mengalahkan binatang-binatang buas. Setiap hari ada pelatihan, ada train. Dia terlatih, dia bekerja keras, tidak ujuk-ujuk, lalu dia mengalahkan Goliat.
Tidak seperti itu. Jangan pernah kita mengabaikan tanggung jawab dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus giat bekerja, tetapi kita juga harus melibatkan Allah di dalam semuanya itu. Nah, seringkali kan banyak orang Kristen mengabaikan Allah. Mereka berpikir secara mistis, Allah akan menyelesaikannya bagi saya. Saya tinggal duduk, diam dan tenang, maka Allah akan bekerja dalam saya. Ini adalah premis yang salah, Bapak Ibu. Ini adalah pembodohan. Jangan pernah mengabaikan etika Kristen, tanggung jawab manusia kita. Kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Tetapi Tuhan ditempatkan atas perencanaan, atas tindakan, atas keputusan yang kita buat. Kesuksesan seseorang dan keberhasilan seseorang tidak ujuk-ujuk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ujuk-ujuk dia mendapatkan keberhasilan itu. Seringkali kan orang mengabaikan kerja keras, orang mengabaikan tanggung jawab hidupnya yang harus dia lakukan. Akhirnya setelah dia mengabaikan tanggung jawab hidup, dia mengabaikan kerja keras yang harus dia lakukan. Lalu ketika dia gagal dalam hidupnya, dia berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain bisa sukses, tapi saya tidak, Tuhan? Dia akhirnya menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan salah. Dengar baik, Tuhan tidak bisa disalahkan atas berbagai peristiwa, dinamika dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak boleh disalahkan. Seringkali hal itu terjadi karena manusia itu sendiri mengabaikan tanggung jawabnya untuk bekerja, untuk merencana, untuk memikir, untuk bertindak. Ini yang harus kita perhatikan dari ayat ini, Bapak Ibu. Daud mampu melakukan segala hal karena dia bekerja keras setiap hari. Dia terlatih dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Anda mau mencapai gelar yang baik? Anak-anak di yayasan di tempat ini mau mencapai ranking 1. Kemarinnya ranking 1 kan karena memang dia belajar. 1 bulan sebelumnya kita sudah melatih eksam ujian singkat di dalam ruangan, matematika, IPA dan lain sebagainya. Akhirnya kan dapat juara 1 di sekolah, lulus umum. Puji Tuhan. Itu karena belajar. Anda tidak bisa datang duduk di kertas paper ujian atau soal ujian Eptanas lalu Anda berkata, Roh Kudus berkati saya, ingatkan semua soal-soal saya. Salah. Roh Kudus akan berkata, gila lu ya, tidak pernah belajar, suruh saya ingatkan. Tidak seperti itu. Saudara harus belajar, memanfaatkan potensi logika yang Tuhan sudah kasih dengan bekerja keras. Baru saudara minta Tuhan berkati saudara. Itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita belajar dari hidup ini. Kita harus menyadari juga salah satu nature Allah adalah sifat Allah adalah Allah seorang pekerja. Dan sampai hari ini firman berkata Allah bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu kita lihat, pekerjaan pertama yang Allah lakukan adalah mencipta. Sebagai murid-murid Kristus, kita juga harus giat bekerja seperti majikan kita. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan sekali bahwa manusia merencanakan, membuat aksi, membuat plan, membuat mission statement-nya. Dia merencanakan, dia akan berbuat ini, akan berbuat ini. Berarti ada tindakan, sebuah tindakan, ada sebuah kemauan. Coba duduk diam yang di belakang Erik, jadi contoh. Perhatikan, manusia membuat tindakan dalam hidupnya. Dia merencanakan, dia menyeting, dia memanajemen hidupnya. Berarti ada sebuah tindakan. Dia mengambil peran, dia mengambil tanggung jawab untuk mengerjakan dan bekerja bagi hidupnya. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah itu dia melibatkan Allah dalam hidupnya. Anda tidak mungkin, Tuhan berkati saya, ini rencana saya, tapi Anda tidak pernah mengeksekusi rencana itu. Tuhan, saya punya mimpi. Akhirnya banyak orang hidup kan dalam mimpi, dreaming saja, tapi tidak pernah mau mengabaikan tanggung jawab dalam hidupnya. Kan punya mimpi, saya punya mimpi seperti ini. Tahun depan lagi diulang, saya punya mimpi seperti ini. Tahun depan lagi saya punya mimpi seperti ini. Tapi mimpinya tidak pernah jadi. Kenapa? Karena tidak mau merencana, tidak mau aktif bekerja dalam hidup ini. Mari kita aktif bekerja. Apa yang bisa Anda capai? Mungkin Anda punya mimpi besar, iya.
Boleh punya mimpi besar, boleh banget. Tidak dilarang orang mimpi gratis. Yang salah adalah kita tidak mengambil tanggung jawab untuk mencapai itu. Masih ingat kemarin ketika partner misi kita dari Korea mengumpulkan kalian semua khusus buat anak-anak, lalu berkata menuliskan mission statement dan visi kalian. Masih ingat? Ada yang kepingin jadi dokter, ada yang kepingin jadi insinyur, ada yang kepingin jadi pendeta. Kemarin siapa yang kepingin jadi pendeta? Gila ya. Nah, mulai dari sekarang rajin tuh baca buku-buku, belajar. Sudah ada fasilitas, tapi kalian menggunakan untuk yang lain. Saya akan aktifkan lagi kalau kalian mau belajar. Wifi boleh digunakan, wifi kan di sini 24 jam. Tapi jangan digunakan untuk Facebook saja, digunakan untuk belajar, untuk hal-hal yang lain. Mari, punya mimpi boleh, tetapi bekerjalah untuk mencapai mimpi itu. Sederhananya adalah kamu belajar dengan sungguh-sungguh, supaya nanti kamu bisa UMPTN itu bisa masuk kuliah. Nilaimu mendukung, karena memang tanggung jawab. Tuhan tidak mistis, kita ikut Kristen, kita tidak dapat mujizat, tidak mistis. Lakukan hal yang lain, seolah-olah semua Tuhan yang kerjakan. Lalu tanggung jawab kita apa? Ini yang harus kita pahami. Lihat di situ, ada keterlibatan dari manusia dalam ayat yang ke-14. Ada keterlibatan dalam manusia. Sekaligus keterlibatan itu sekaligus ada peringatan bagi kita untuk tidak mengabaikan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi yang poin penting secara objektivitas di sini dikatakan bahwa manusia itu harus merencana. Jangan kita salah. Perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-11, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa di situ ayat itu berkata setelah kejatuhan Menara Babel, keruntuhan Menara Babel, itu ada firman Tuhan bahwa apa yang manusia rencanakan akan berhasil yang mereka lakukan. Orang merampok aja berhasil, orang mencuri aja sukses. Iya, orang koruptor aja berhasil. Memang dia akan berhadapan dengan undang-undang, ya, karena tindakannya tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Apapun yang kita lakukan, karena itu manusia harus merencana, berpikir, bekerja, mengambil tanggung jawab, tidak mengabaikan. Akhirnya semua dibuangnya ke Tuhan. Akhirnya ketika hal itu tidak terjadi, dia membuli Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan salah, Tuhan begini. Wah, itu yang tidak benar. Karena itu di situ dikatakan bahwa ada peringatan. Harusnya jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ada keterlibatan Allah setelah manusia itu merancangkan, kemudian manusia itu mengambil tanggung jawab perannya sebagai manusia Kristen, sebagai ciptaan Allah yang harus bertanggung jawab. Bapak Ibu, mengapa demikian? Sejak manusia dia jatuh dalam dosa dan dibuang Allah keluar dari Taman Eden, diusir Allah dari Taman Eden, Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah tindakan untuk menghidupi kehidupan manusia itu dengan perannya adalah bekerja. Manusia mengusahakan tanggung jawab hidupnya dengan bekerja, mengolah tanah itu, dengan mengolahkan yang manusia lakukan. Ada sebuah tanggung jawab yang manusia harus lakukan, bekerja untuk mencukupi hidupnya, untuk memberi makan. Adam harus bekerja untuk menghidupi Hawa, menghidupi anak-anaknya. Tidak ujuk-ujuk lalu minta Tuhan berkati, tidak. Lalu dari situ akhirnya ada pertanian, ada peternakan. Anaknya dua siapa? Kain dan Habel. Kain jadi apa? Petani. Habel jadi peternak. Nah, kita bisa tahu kalau anak-anak bisa baca ya. Lihat di situ. Jadi hari ini yang kita belajar adalah manusia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab Kristennya. Dia harus bekerja, merencanakan hidupnya. Lalu di atas semuanya itu boleh dia melibatkan Allah. Jadi Allah tidak hanya memberkati orang yang duduk tidak merencana tapi punya mimpi saja. Mimpi kali ini ya, enggak. Lihat hal-hal dan orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya
adalah orang-orang yang suka berencana. Bapak Ibu lihat, saya ingin membagikan kisah tentang penemu pesawat terbang yang bernama Wright Wilbur Brothers bersaudara. Jauh sebelum mereka menemukan pesawat terbang itu, ada seorang profesor juga yang merancangkan pesawat itu, tapi dalam usahanya berkali-kali dia gagal, akhirnya dia putus asa. Lalu Wright Wilbur bersaudara ini akhirnya melanjutkan penelitiannya itu, dan mereka akhirnya menemukan pesawat terbang. Hebatnya kan, karena bekerja keras. Saudara lihat juga, hari ini kita bisa menikmati bola lampu, cahaya, kemudian hari ini berkembang ke berbagai jenis bola lampu dan lain sebagainya, lighting. Karena seorang yang bernama Thomas Alva Edison, berbagai percobaan dia lakukan, akhirnya berhasil. Ada seorang yang bernama Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Berkali-kali dia gagal mencalonkan diri dari jadi presiden, tapi dia bekerja keras terus, akhirnya jadi presiden. Saya salut dengan orang-orang yang demikian. Jadi tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk bekerja. Setelah kita melakukan demikian, baru ada bagian Tuhan. Nah, kita lihat di sini ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Manusia berada juga pada satu titik di mana dia tidak boleh bangga dengan semua yang dia kerjakan. Artinya semua rencana, artinya dia sombong. Dia tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Itu juga tidak boleh. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kebergantungan kepada Allah. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang memiliki kebergantungan kepada Allah. Tetapi manusia boleh berencana, memikir, bertindak, dan mengatur segala hidupnya sebagai tanggung jawab etika Kristen untuk dia bekerja. Memang kesombongan itu tidak boleh. Nah, sombong itu ada banyak definisi. Tapi kesombongan yang dijelaskan di sini adalah dia mengabaikan tanggung jawab, dia mengabaikan keterlibatan Allah dalam hidupnya. Itu yang tidak boleh. Semua kita berencana, semua kita bekerja, kita mengatur semua dengan baik. Lalu kita undang Allah, Tuhan berkati apapun yang saya kerjakan. Itu baru benar. Iya, jangan Anda tidak bekerja, mengabaikan tanggung jawab, baru minta Tuhan berkati. Tuhan berkati yang saya kerjakan. Tidak seperti itu. Tapi saudara bekerja, berencana. Mulai dari sekarang Anda punya mimpi apa, Anda punya pekerjaan apa, Anda punya mimpi mau jadi pengusaha, mau bikin apa, bisnis apa, mau punya pekerjaan apapun boleh. Tidak ada yang larang. Tidak larang undang-undang juga, asal jangan bisnis narkoba yang didor nanti ya. Boleh punya mimpi. Tetapi harus yakin, premis kita harus benar, pengertian kita benar, bahwa kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab untuk berencana, untuk bekerja, memikirkan, memutuskan segala sesuatu, menjaga kesehatan kita dengan baik. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Sehingga ketika ada persoalan dan masalah, seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam hidup ini dan berkata Tuhan tidak adil. Anda sedang membuli Tuhan, menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan tidak benar, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berkati saya. Padahal kita yang salah, kita sendiri yang bodoh dalam hidup ini. Mari biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita, supaya kita belajar memiliki premis pengertian yang benar, bahwa Allah akan menolong, memberkati setiap pribadi yang mau bekerja keras, yang mau giat merencana, berpikir, kemudian melakukan segalanya, lalu melibatkan Allah dalam hidupnya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dibangun oleh premis kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, bahwa kami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab Kristen kami untuk bekerja. Kristen sesungguhnya tidak mistis Tuhan. Kami tidak mau
Tuhan ajar kami, berikan kami kekuatan supaya kami bisa bekerja jauh lebih baik. Berikan kami tanggung jawab supaya kami bisa bekerja, bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan, bertanggung jawab dengan pelayanan-pelayanan yang Engkau lakukan. Sesungguhnya Engkau tidak membedakan pelayanan di mimbar dan pekerjaan di luar mimbar. Yang benar adalah Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun pekerjaan kami, petani, supir, Tuhan tetap karyawan dan lain. Ajar kami untuk kami bertanggung jawab. Yang kami lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami mengerti bahwa pelayanan tidak saja di mimbar, tapi pelayanan itu adalah hidup kami sendiri dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Roh Kudus mengadvokasi hidup kami, sehingga pilihan-pilihan yang kami kerjakan, pilihan-pilihan yang kami buat dan keputusan yang kami buat, ini Tuhan berdasarkan tatanan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami adalah kehendak bebas Tuhan. Roh Kudus dapat mengarahkan kami sehingga kami bisa membuat pilihan yang benar. Tolong kami, berikan kami semangat untuk kami giat bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Segala puji dan segala hormat bagi Engkau Tuhan, satu-satunya yang menerima segala puji dan hormat. Manusia tidak pantas untuk menerima segala puji dan hormat, hanya pribadi-Mu yang agung, yang luar biasa. Kami mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL.